kalau misalkan kita tertarik untuk berinvestasi di saham, kita hanya membutuhkan dana Rp100.000. Itu kita sudah memiliki perusahaan walaupun hanya satu lot saham seperti itu. Karena pada dasarnya kita kalau misalkan kita mau memiliki perusahaannya itu cukup hanya satu lot. Dan itu tidak mahal, teman-teman. Bisa mulai dari ada saham yang memang harganya di bawah Rp100 itu ada. Ada saham yang harganya kalau misalkan kita jumlahkan dalam Rp100 satu lot itu hanya butuh 10.000, itu sudah punya satu lot kita sahamnya. Next. Baik, dalam berinvestasi tentu ada syarat-syarat yang harus kita lakukan sebelum memulai investasi kita. Yang pertama, kita harus mengetahui cash flow keuangan kita positif atau tidak. Artinya kalau misalkan pengeluaran kita lebih banyak daripada pemasukan, itu harus kita perhatikan juga, teman-teman. Jangan sampai kalau misalkan pengeluaran kita banyak dan pemasukan kita itu sedikit, sebaiknya untuk berinvestasi di bidang finansial ini rasanya harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang kedua, menyelesaikan utang. Untuk slide-nya di next. Nah, baik. Kita sebelum berinvestasi itu utang-utang kita harus diselesaikan terlebih dahulu. Artinya kalau misalkan teman-teman masih punya tunggakan kepada teman kita, kepada saudara kita, atau kepada perbankan misalkan, sebaiknya itu dihindari terlebih dahulu. Artinya kalau misalkan kita menaruh investasi di bidang saham kita, ternyata mengalami penurunan saham kita, itu akan berisiko lebih besar, teman-teman. Ini sudah pernah saya alami. Jadi sebaiknya utang itu diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, punya dana darurat. Misalkan nih teman-teman sudah menyelesaikan pendidikannya, sudah mendapatkan pekerjaan minimal UMR, misalkan UMR Pamekasan itu kan masih di angka 2 juta, teman-teman. Kalau misalkan kita mempunyai penghasilan 2 juta sebagai penghasilan UMR, baiknya kita harus menyisihkan dana kita untuk keperluan darurat, karena kondisi memang tidak ada yang tahu. Takutnya misalkan ada kebutuhan mendadak yang diperlukan kita, ada yang mohon maaf semoga tidak terjadi kepada kita. Kalau misalkan ada yang kecelakaan misalkan, itu butuh dana darurat meskipun kalau misalkan kita sudah bergabung di BPJS. Tetapi hal ini juga harus kita perhatikan. Yang keempat, berkenaan dengan mengenal profil risiko kita sendiri. Baiknya dalam berinvestasi juga, teman-teman harus perhatikan seperti apa sih kita ini. Apakah kita termasuk yang konservatif, moderat, agresif, bahkan yaitu kalau misalkan kita termasuk dalam konservatif, kita masih tenang. Berinvestasi kita di bidang saham itu tidak terlalu buru-buru, artinya semua sudah tercukupi. Kalau yang kedua, moderat, itu masih di bidang middle class, artinya risiko yang akan kita hadapi dengan risiko dan juga keuntungan yang kita akan dapatkan itu juga sesuai di tengah. Dan yang ketiga yaitu agresif. Kalau misalkan kita mengenal profil risiko kita sebagai orang yang agresif, baiknya hal ini tidak harus menggunakan uang bebas. Benar-benar harus menggunakan uang bebas, bukan dana dapur kita. Seperti itu. Next. Next, panitia. Nah, oke. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa investasi yang aman dan menguntungkan selama pandemi itu harus kita kenal terlebih dahulu. Kalau misalkan yang low risk low return, kita kenal dengan tabungan. Bukan berarti kalau misalkan kita nabung itu, ini perlu teman-teman perhatikan. Kalau misalkan kita nabung 100.000 misalkan dalam 1 bulan, artinya dalam 1 tahun itu kan 1.200.000. Tetapi ini resiko. Saya anggap sekarang itu tabungan itu adalah risiko. Karena apa? Tabungan itu mengalami inflasi hampir 5% per tahun. Dan yang kedua yaitu deposito. Deposito itu memang tidak memberikan
resikonya memang tidak besar, tapi yang kita dapatkan juga tidak terlalu besar. Kalau misalkan sebelum adanya COVID-19, deposito itu bisa sampai 5-6% per tahun, tetapi sejak adanya kebijakan dari pemerintah, sejak adanya COVID-19 itu deposito dibatasi maksimal 5% per tahun. Artinya, dan kalau misalkan nih, kita deposito 100 juta, kita mendapatkan keuntungan sekitar 500.000 per bulan. Artinya kan ini tidak worth it dengan dana yang kita investkan seperti itu. Apalagi belum dimakan oleh apa namanya? Belum dimakan oleh yang namanya inflasi seperti itu. Inflasi kita di tahun ini sudah sampai 6% per tahun seperti itu. Yang ketiga, obligasi negara. Ini negara mengeluarkan surat utang, kita bisa membelinya ada platform yang menjual obligasi surat negara. Risikonya memang sedikit di atas deposito. Yang keempat yaitu emas. Emas itu middle class lah, artinya memang dalam jangka panjang emas tidak akan mengalami inflasi, tetapi pada saat kondisi COVID seperti ini, harga emas naik turun. Nanti ada slide yang akan membahas. Yang keempat, obligasi korporasi, ada dan di atasnya lagi ada yang high risk high return yaitu saham, dan di atasnya lagi ada forex atau foreign exchange, pertukaran mata uang antar negara, dan yang terakhir yaitu mungkin ini tidak perlu dibahas. Next. Next. Baik teman-teman, pada tahun kalau misalkan kita berinvestasi di indeks harga saham gabungan pada tahun 2003 sampai sekarang itu selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 misalkan IHSG masih di angka 4 ribuan, tetapi sekarang itu terakhir masih di angka 6 ribuan. Seperti itu. Setiap bulan ke bulan indeks harga saham gabungan dari semua saham yang ada di Indonesia itu selalu mengalami kenaikan. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita berinvestasi di saham, itu adalah langkah yang tepat bagi kita dalam mengamankan dana kita. Next. Ya. Baik teman-teman, sampai sini mungkin teman-teman sudah mengenal saham. Barusan saya sudah sampaikan untuk indeks harga saham gabungan. Dan sekarang yaitu LQ45. Apa itu LQ45? Artinya kalau misalkan kita mau berinvestasi di saham, ada 45 saham jagoan yang mempunyai kapitalisasi besar, dananya aman, tidak gampang digoreng seperti itu. Dalam LQ45 ini saham-sahamnya sudah menyesuaikan dengan rankingnya, 45 saham pilihan yang blue chip, sangat rekomendasi dalam kita berinvestasi. Kalau misalkan kita lihat dari grafiknya 45 ini dari tahun 2008 misalkan itu memang ada penurunan, dan sampai 2020 itu selalu mengalami kenaikan, terutama ini ada sedikit penurunan pada saat awal mula pandemi dan diberlakukannya PPKM atau PSBB waktu itu di bulan Maret tahun 2020. Tetapi dalam jangka panjangnya saya yakin untuk indeks LQ45 ini akan mengalami kenaikan. Apa aja yang ada di LQ45? Ini adalah produk-produk yang sudah teman-teman ketahui. Apa itu? Perbankan misalkan. Ada BRI, BCA, Mandiri, BNI. Kalau misalkan di produk itu ada Kalbe Farma misalkan, itu termasuk dalam LQ45. Dan juga ada perusahaan Unilever misalkan yang sering produknya kita pakai setiap hari, mulai dari mandi, kita pakai parfum, sabun cuci kita itu menggunakan termasuk dalam sektor saham dalam indeks LQ45. Next. Jadi next. Baik. Apa yang harus kita kerjakan dalam saat pandemi ini? Saham apa yang perlu kita investasikan dalam pandemi kali ini? Mungkin teman-teman kalau misalkan berpikir pada zaman dahulu, orang tua kita berpikir bahwa investasi di emas adalah investasi
Kembali dulu, mohon maaf. Baik, untuk slide-nya. Ya, perbankan. Baik. Baik, teman-teman, kalau misalkan kita nabung di perbankan nih, misalkan kita mendapatkan gaji kita di perbankan misalkan 2 juta per bulan yang bisa disimpan di perbankan. Lebih baik saya menyarankan buat teman-teman sekalian bahwa investasi mending kita beli banknya saja. Mending daripada kita menabung di BCA atau di BRI, mending kita beli banknya saja. Ini sangat mudah, teman-teman. Seperti kita membuka akun sekuritas itu seperti halnya kita membuat akun Facebook, membuat akun Instagram. Gampang sekali. Kalau misalkan kita lihat dari pergerakan harga saham tahun 2017, harga saham dari BCA itu sekitar masih di angka di bawah 10.000 lah. Dan sekarang harga saham BCA itu sudah menyentuh di atas harga 30.000. Artinya selama 5 tahun terakhir, harga saham perbankan BCA itu hampir 200% kenaikannya. Kalau teman-teman mempunyai uang 100 juta atau 10 juta, itu uangnya sudah menjadi sekitar 30 jutaan. Kalau misalkan 10 juta jadi 30 juta. Kalau misalkan 100 juta itu teman-teman sudah menjadi 300 juta. Kalau misalkan kita hanya menaruh uang kita di bank, hanya menyimpan uang kita di bank, 10 juta akan menjadi 10 juta. Seperti itu. Oke, next. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan orang tua kita dari zaman dahulu merekomendasikan kita untuk uang kita ditabung, atau uang kita belikan emas, meskipun 1 gram, 5 gram, 10 gram, mending uang kita taruh di emas. Karena apa? Karena emas itu tidak ada ceritanya uang emas naik, tidak ada ceritanya emas turun, mohon maaf. Tetapi saya lebih merekomendasikan bahwa investasi, kalau misalkan kita punya uang, itu lebih baik kita membeli perusahaan yang memproduksi emas, perusahaan yang menambang emas. Karena apa? Secara historical analisa teknikalnya, perusahaan emas sejak sebelum pandemi ini, kita lihat dari grafiknya pada tahun 2020 awal itu, sebelum COVID ini meledak, harganya masih di angka 700-500 ribu rupiah, 500 rupiah per lembar sahamnya. Tetapi sekarang kita lihat harganya hampir 4 kali lipat kenaikannya. Sedangkan emasnya saja hanya dari waktu itu sebelum COVID dari 700 ribu ke 900 ribu rupiah. Artinya yang lebih menguntungkan itu lebih pada perusahaan emasnya, seperti itu. Baik, Pak Junaidi, mungkin bisa dipercepat karena waktunya juga semakin sedikit. Monggo. Next slide, next. Baik, teman-teman, kalau misalkan kita mau berinvestasi di saham, tidak perlu mengeluarkan dana yang besar. Cukup hanya 100 ribu rupiah, teman-teman sudah bisa berinvestasi di saham dengan menggunakan sekuritas Indo Premier. Karena di sana selain friendly, aplikasinya sudah enak dilihat dan gampang untuk dipelajari. Teman-teman untuk kedepannya juga dananya juga dijamin aman. Ini bukan sponsor, tapi saya rasa kalau saya sendiri menggunakan mandiri sekuritas, tetapi ini lebih friendly kalau misalkan buat pemula, seperti itu. Artinya saran saya untuk teman-teman ke depan, kalau misalkan sudah mempunyai, ini untuk pesertanya kan masih banyak yang dari SMA. Rasanya untuk 100 ribu itu kalau misalkan kita mau kolektif, sudah menyesuaikan, sudah belajar investasi saham seperti apa, rasanya dikumpulkan sumbangan misalkan. Ayo kita sumbangan teman-teman, bagaimana caranya kita bisa membeli perusahaan ini, seperti itu. Kalau misalkan dengan 100 ribu rupiah itu rasanya sudah bisa mendapatkan beberapa lot dari perusahaan yang harga sahamnya di bawah 100 rupiah. Kita lihat nanti 5 tahun ke depan, mungkin kalau misalkan kita sudah reuni 5 tahun ke depan, kita sudah lulus kuliah misalkan, kita lihat harga sahamnya berapa di situ. Selain mengikat persaudaraan dari teman-teman yang sekolah mungkin saya mau menggerakkan teman-teman untuk sudah mulai berinvestasi saham
sejak dini, sejak masih sekolah, meskipun sedikit seperti itu, teman-teman. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan materi investasi yang aman dan menguntungkan selama pandemi COVID-19. Kenapa? Saya tidak menyarankan teman-teman harus tetap berhati-hati berkenaan dengan banyak penawaran investasi di dunia online itu. Saya lebih baik menawarkan teman-teman kalau misalkan perusahaan ini, teman-teman kemarin juga ada beberapa mungkin materi yang sering kita dengarkan, ada keuntungan yang besar misalkan, itu sebaiknya dihindari. Memberikan keuntungan yang pasti pada hasil investasi yang kita tanamkan itu lebih baik dihindari. Perusahaannya meskipun jelas ini teman-teman, sebaiknya dihindari karena risikonya juga besar. Tergantung kalau misalkan kita sudah mengetahui seberapa besar risiko yang akan kita ambil berkenaan dengan investasi yang akan kita tanamkan di sana. Tetapi saya sendiri lebih menyarankan teman-teman itu berinvestasi di saham dan jangan sampai keluar dari sana, karena 10 orang terkaya di Indonesia semuanya hanya ada di saham. Sandiaga Uno misalkan, ada Lo Keo Hong misalkan, Bapak Sandiaga Uno itu sempat kemarin diwawancara, apakah Bapak Sandiaga Uno bisa sekaya ini kalau bukan dengan hanya bekerja keras? Tidak bisa jawabannya. Semuanya ada di 90% harta kekayaannya itu ada di saham. Artinya jangan aneh-aneh seperti itu. Investasi yang aneh sebaiknya dihindari. Oke. Terima kasih Mbak Didi. Baik. Mungkin bisa dilanjutkan untuk materi. Terima kasih Pak Ahmad Junaidi. Semoga ini bisa menginspirasi juga kita semua, adik-adik kita semua yang selama ini mikir, aduh, duit ini susah sekali ya nabung. Iya, kalau nabung susah. Diinvestasikan aja. Selain itu nabung juga nanti kita bisa mendapatkan passive income juga dari situ ya, Pak Ahmad Junaidi. Benar. Oke, terima kasih atas insight-nya di pagi hari ini.